Seret. Langkah awal ya, biasa gue sebelum nyukur langsung gue parting untuk memisahkan rambut atas dan samping. Di sini gue langsung pakai sisir overcomb dan juga clipper. Di sini gue kenapa nggak langsung pakai guard atau sepatu clipper? Di sini gue buat meminimalisir atau sedikit mempersingkat waktu ya. Maksud gue mempersingkat waktu itu kalau gue dari awal pakai step by step pakai sepatu agak kelamaan karena di sini customer ada yang nunggu ya. Di sini gue buat antisipasi biar agak cepet gue pakai teknik overcomb. Jadi itu gue pakai teknik overcomb di langsung titiknya. Maksud gue titik itu di sini gue mau bikin kayak agak mid fade ya, agak mid fade high mid fade. Bisa dikatakan mid fade. Jadi tuh gue di sini sisir overcomb di sini gue buat dengan kemiringan tertentu. Jadi tuh bisa kayak hack, kayak bikin potongan fade-nya itu gue langsung pakai si sisirnya ini ya. Terus setelah gue tadi pakai sisir overcomb, langsung lanjut gue di sini bikin guideline ya. Tapi di sini gue bikin guideline-nya itu nggak terlalu lurus kayak biasa gue bikin, tapi di sini gue bikin guideline-nya itu agak pakai teknik kayak cangkul gitu ya atau C-stroke. Kenapa gue di sini pakai clipper doang, nggak pakai trimmer? Di sini biar gue nyambungin si fade-nya atau ngehilangin garis batasnya itu lebih mudah ya kalau pakai si clipper doang. Karena pisau si trimmer itu kan mepet banget ya atau tipis atau kecil banget. Jadi tuh ketika kita potong rata otomatis potongannya itu terlalu dalam dan kadang ada kesulitan tertentu buat teman-teman tukang cukur ketika untuk menghabiskan atau menghilangkan garis batas atau guideline ya. Bisa teman-teman lihat sendiri di bagian sini aja gue udah mulai kelihatan ya pola potongannya high fade atau mid fade. Di sini setelah gue tadi pakai clipper doang, no guard buat garis pembatas atau guideline. Di sini gue langsung pakai sepatu clipper 0,5. Di sini gue pakai sepatu clipper 0,5 itu posisi pisaunya tidak terlalu menempel secara horizontal ke kepala kulit customer ya. Jadi di sini tuh gue mata pisau clipper atau mata pisau clippernya itu gue itu cuman pakai di bagian ujungnya atau bagian sampingnya. Jadi itu posisi clipper agak miring ya. Di sini gue bertujuan untuk menghilangkan bekas-bekas hitam atau bagian rambut yang tidak rata ya tadi. Terus gue lanjut lagi pakai trimmer doang. Di sini gue buat bikin guideline untuk mempertegas garis samping rambut customernya. Di sini kayaknya guideline-nya terlalu lurus, gue sedikit bengkokin pakai trimmer. Dan di bagian rambut bawahnya itu habis banget ya. Di bagian rambut bawahnya gue habisin banget pakai trimmer. Nah ini yang gue maksud di awal tadi, kenapa gue bikin guideline-nya itu nggak pakai trimmer, pakai clipper. Karena posisi si pisau trimmer itu kan benar-benar mepet, benar-benar sampai habis. Ketika menyambungkan emang agak susah. Nah di bagian inilah gue menyambungkan si garis batas yang tadi menggunakan clipper. Gue menghilangkannya itu pakai si clipper juga. Tapi di sini pisau potong rambut gue pakai yang jenis fade. Jadi gue agak lebih mudah ya teman-teman. Di sini gue gosok-gosok. Jadi itu gue gosok-gosoknya di bagian tertentu ya. Gosok-gosok gue di sini bener-bener cuman dikit doang. Dan ini udah mulai kelihatan ya hasilnya. Dimana di sini gue sambungin lagi dengan menggunakan sisir doang dan juga clipper. Terus gue pakai teknik overcomb untuk sedikit menyambungkan bagian-bagian yang masih fade-nya kurang presisi. Di sini gue sambungin lagi. Sama di bagian ini menurut gue pegangan si sisirnya itu benar-benar harus anteng ya atau diem ya, karena gerak dikit tentu akan mempengaruhi gimana gue nyambungin si potongan fade ini, karena gue motongnya itu nggak step by step menggunakan guard ya atau sepatu clipper, karena cuman pakai si sisir overcomb ini ya. Terus gue lanjut lagi dengan menggunakan sisir dan juga gunting tining. Di sini kenapa gue pakai gunting tining? Di sini gue buat meminimalisir kesalahan ya, atau
gua biasanya itu motong kalau pakai si sisi overcomb, kadang posisi tangan itu goyang-goyang, tentu akan terlalu dalam ya teman-teman. Terus gue potong lagi bagian atasnya dengan cara motong gue bagian atasnya gue belah dua. Kenapa gue belah dua? Biar kanan kirinya itu presisi ya. Karena potongan yang akan gue buat ini adalah potongan crop, kayak French crop. Jadi di sini gue potong dari belakang hingga ke depan. Gue bikin rata semuanya dari samping kanan kiri, gue sambungin ke depan. Gue bikin crop. Jadi itu hampir kayak tublok ya, atau potongan poni. Tapi di sini potongan si poninya itu lebih ekstrim atau lebih pendek ya. Dimana itu benar-benar kelihatan batok banget. Terus gue lanjut lagi bagian atas untuk membuat tekstur. Gue di sini pakai point cut, karena rambut bagian atasnya nggak disasak atau gunting penipis. Gue di sini point cut biar potongannya itu natural atau bervolume ya bagian atasnya. Jadi itu ketika diacak-acak atau nggak di styling, nanti itu potongannya terbentuk ya, atau rapi sendiri ya teman-teman. Oke, langsung kita styling ya. Bagian atasnya cuma dikit doang, gue potong. Jadi itu gue belah samping bagi dua, kanan kiri gue samain, depan poni gue ratain, terus bagian atas gue point cut atau tekstur biar potongannya natural. Terus kelar. Di sini gue styling lagi deh ya. Gue styling lagi sama sedikit gue kasih pemanis warna hijau dan juga hair powder biar potongannya itu makin natural. Oke, ini setelah gue selesai styling ya, gue kasih sedikit warna hijau semprot, nanti dicuci juga hilang. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampaikan di sini. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari potongan rambut atau sedang belajar potong rambut. Sampai ketemu di lain video, semoga bermanfaat. Sans Barber, assalamualaikum.